Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1395. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Teguk darah lagi dan dia berhenti dengan susah payah. Namun kemudian, duar, kekosongan besar di belakang mata iblis supreme hancur berkeping-keping dan berubah menjadi jurang kehampaan. Meskipun tubuhnya dapat menahan cahaya pedang kincen, tetapi kekosongan di belakangnya tidak dapat menahan cahaya pedang kincen sama sekali. Selanjutnya, tangan kanan mata iblis supreme gemetar tanpa henti, dan tetesan darah menetes dari tangan kanannya ke dalam kehampaan. Seluruh lengan kanannya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Apakah ini yang membuatmu begitu sombong di hadapanku? Kata Kincen. Dirinya memandang mata iblis supreme dengan wajah yang mengejek dengan rasa jijik di matanya. Anda, ekspresi mata iblis supreme jerek, tetapi begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Darah ini menyembur ke dalam kehampaan dan kehampaan itu segera terbakar. Meskipun mata iblis supreme telah mematahkan serangan-serangan Kincen, tetapi dia telah lama ditekan oleh Kincen sehingga jantung dan paru-parunya terluka. Jika dia tidak menjaganya, maka dia bahkan mungkin akan terluka parah. Yang mulia, ini terlalu sombong. Bukankah kita kalian bisuan? Apakah kamu mencari kematian dengan begitu sombong? Pada saat ini, dua pemimpin klan iblis abis lainnya yang tidak pernah berbicara sebelumnya saat ini melangkah maju. Salah satu dari mereka menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Mencari kematian." Kincen mencibir. Arogansi tanpa kekuatan berarti mencari kematian, tetapi arogansi dengan kekuatan itu hanyalah masalah biasa, kata Kincen. Nada yang sangat keras. Pemimpin tertinggi klan iblis abis itu menus dingin. "Siapa kamu? Jika kamu klan iblis abis berani bertindak begitu liar, percaya atau tidak, hanya dengan satu perintah dari klan iblis abis, kamu bisa dimusnahkan," kata pemimpin tertinggi dari klan iblis abis itu. Mata Kincen tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. "Membasmi seluruh klanku? Kaulah yang berisik. Meskipun klan iblis Yuan itu kuat, tetapi itu hanya ada di alam semesta ini. Jika itu benar-benar dimasukkan ke luar alam semesta ini, maka itu hanya akan menjadi setetes air di lautan. Itu tidak lebih daripada seekor semut," kata Kincen. Mendengar itu, mata dari dua ahli supreme pemimpin tertinggi dari klan iblis abis itu menyusut. "Apa maksudmu dengan kata-kata ini?" Tetapi Kincen kemudian terus mencibir. "Apa maksudku? Artinya, secara harfiah, kekuatan yang bahkan tidak memiliki ranah transendensi itu adalah arogan di depan klan saya. Sejujurnya, aku datang ke klan iblis Yuanmu hari ini itu untuk mencari keadilan. Jika kamu klan iblis Yuan tidak memberiku keadilan hari ini, maka aku akan menghancurkan seluruh klan iblis Yuanmu," kata Kincen. "Sombong," kata mata iblis supreme. Dia sekarang meraung. Setelah beberapa saat pengkondisian, aura di tubuhnya telah pulih sampai batas tertentu. Dia sangat kesal karena ditekan dan dipukuli oleh Kincen sebelumnya. Tetapi sekarang ketika dia mendengar bahwa Kincen mengatakan sombong dan aku, akhirnya dirinya pun tidak bisa menahan lagi. Dan boom! Ada ledakan, energi gelap yang menjulang tinggi melonjak ke langit dari mata iblis supreme. Dan kekuatan kegelapan menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap dan dia meninju ke arah Kincen dengan tiba-tiba. Boom! Dengan satu pukulan langit runtuh dan bumi hancur. Kekosongan di depan mata iblis supreme tidak dapat menahan kekuatannya dan langsung runtuh. Dia saat ini benar-benar marah. Asal-usulnya langsung dibakar dan dikombinasikan dengan kekuatan kegelapan. Dia ingin melancarkan serangan yang menentukan terhadap Kincen. Kekuatan tinju yang menakutkan itu berubah menjadi lautan luas menutupi seluruh sosok Kincen. "Kekuatan kegelapan yang paling aku benci dalam hidupku adalah kekuatan kegelapan," kata Kincen. Nada suaranya langsung berubah menjadi dingin. "Hancurkan!" Kincen meraung kali ini. Kali ini Kincen tidak hanya mengibaskan sarung pedangnya dengan tangan kirinya, tetapi juga meletakkan tangan kanannya di sarung pedangnya dan lalu mencabut pedangnya secara tiba-tiba.
Ribuan pedang seketika ditembakkan secara bersamaan. Pedang itu terhunus dan dengan keras. Ada cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dikehampaan di depan. Cahaya-cahaya pedang yang lebat itu membawa aura kematian. Seketika semua orang pun dikejutkan oleh aura kematian yang sangat mengerikan itu. Kekuatan macam apa ini? Banyak orang kuat dari klan iblis abis melebarkan mata mereka, dan pikiran mereka tersedot ke dalamnya. Seluruh tubuh mereka terasa sangat dingin, seolah-olah mereka telah memasuki api penyucian yang tak ada habisnya dalam sekejap. Dan duar, energi pedang kematian yang dilepaskan oleh Qin Chen itu seketika meledak, dan cahaya tinju gelap yang dilepaskan oleh mata iblis supreme langsung tertusuk oleh ribuan pedang itu, dan itu langsung terpotong-potong. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti sungai yang panjang dan langsung menghantam mata iblis supreme dalam sekejap. Duar. Sesosok dalam kehampaan pun mundur dengan keras. Sosok ini tidak lain adalah mata iblis supreme. Di saat mata iblis supreme bisa berhenti dan menstabilkan sosoknya, terlihat jubahnya menjadi compang-camping. Jejak darah juga keluar dari pupil mata dari mata iblis supreme, dan tubuhnya langsung hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit, dan akhirnya tubuhnya pun hancur total. Dengan keras tubuhnya itu hancur total dan meledak, hanya menyisakan sosok jiwanya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir pun tiba-tiba berubah. Sementara mata iblis supreme yang saat ini dirinya hanyalah sosok jiwa, dia juga tercengang dan lalu menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Kamu. Namun sebelum dia bisa selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dan saat berikutnya sosok Qin Chen langsung muncul di depan jiwa mata iblis supreme. Dan pedang tajam telah muncul tepat di depan mata iblis supreme. Wajah mata iblis supreme yang kini berada di dalam tubuh jiwanya berubah drastis. Dia mengeluarkan tangan kanannya ke depan, lalu meraihnya secara tiba-tiba. Untuk sesaat kekuatan jiwa yang kuat menyembur dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk tetap bertahan. Saat ini pedang Qin Chen telah tiba. Semua orang pun melihat dengan tercengang. Pedang itu menembus langsung ke telapak tangan mata iblis supreme, dan saat berikutnya pedang tajam di tangan Qin Chen telah mengunci sumber jiwa di antara alis mata iblis supreme. Selama dia dengan lembut mengirimkannya pergi, maka mata iblis supreme akan berubah menjadi ketiadaan dan jiwanya mungkin saja akan langsung dimusnahkan. Melihat adegan ini, semua orang pun terkejut. Sementara mata iblis supreme dia juga memiliki mata yang membelalak, dan dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh hanya 2 pedang dari Qin Chen. Tidak, harus dikatakan bahwa dia terbunuh seketika oleh 2 pedang Qin Chen. Jika Qin Chen bergerak sekarang, maka dia akan dapat membunuhnya secara langsung hanya dengan 1 pukulan ini. Bagaimana ini mungkin? Orang ini jelas tidak lebih kuat dari dirinya sebelumnya. Sementara saat ini di kejauhan, mata dari kedua ahli supreme klan iblis abis lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Harus dikatakan bahwa mereka berdua juga sedikit panik saat ini. Mereka berada di level yang sama dengan mata iblis supreme. Tetapi mata iblis supreme itu saja hampir terbunuh oleh 2 pedang dari Qin Chen. Berhenti. Tidak peduli betapa gugup dan ngerinya 2 ahli supreme itu saat ini. Namun mereka tidak akan pernah membiarkan mata iblis supreme dibunuh oleh Qin Chen di sini. Kedua ahli supreme itu berteriak dengan tajam dan buru-buru melompat untuk menghentikan Qin Chen. Tetapi mereka berdua baru saja bergerak. Duar. Tiba-tiba Lord of the Abyss yang sebelumnya hanya diam saja, saat ini Lord of the Abyss mengambil tindakan. Lord of the Abyss tiba-tiba mengangkat tangannya dan dia naik ke langit. Kekuatan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan gila-gilaan. Kekuatan iblis abis dari Lord of the Abyss yang menakutkan itu seketika berubah menjadi sebuah sangkar hitam. Dan itu langsung menekan kedua ahli supreme dari klan iblis abis itu. Apa? Kedua pemimpin klan iblis abis itu tampak kaget dan marah. Dia mengangkat tangannya dan melawan dengan keras. 3 kekuatan iblis abis yang menakutkan bertabrakan di udara. Kedua ahli supreme dari klan iblis abis itu seketika merasa seolah-olah mereka terkena miliaran bintang iblis kuno. Apa yang mereka hadapi bukanlah serangan sama sekali, tetapi sepotong langit yang sangat berat menindasnya. Kedua master supreme dari klan iblis abis itu langsung terpesona oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Lord of the Abyss ini. Mereka berdua membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajah mereka pucat dan napas mereka lesu. Semua orang saat ini juga memandang Lord of the Abyss dengan ngeri. Tubuh melebur ke dalam kegelapan abadi. Sebuah ide muncul di benak mereka berdua dan ekspresi mereka sangat ngeri. Karena mereka dapat melihat bahwa alasan mengapa Lord of the Abyss mampu menekan mereka dengan satu gerakan bukanlah karena kekuatannya sendiri.
Tetapi karena pihak lain memobilisasi hukum surgawi dari tanah leluhur klan iblis abis mereka dan menggabungkannya dengan kekuatan leluhur iblis abis yang ada di markas ini, dan itu menyatukan tanah klan iblis abis ini sepenuhnya dengan dirinya, itu mengintegrasikan ke dalam kekuatan Lord of the Abyss sendiri. Awalnya mereka juga bisa melakukan ini, tetapi di depan Lord of the Abyss ketika kekuatan Lord of the Abyss menyebar, mereka akan langsung dikucilkan oleh hukum surgawi tanah leluhur iblis abis ini, seolah-olah orang lain adalah anggota klan iblis abis yang sebenarnya, dan mereka hanyalah orang luar. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa memicu jalur besar klan iblis abis kami? Kedua Master Supreme klan iblis abis itu berkata dengan diam, kecuali leluhur iblis abis mereka, anggota klan iblis abis lainnya belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Sudah lama ku bilang padamu bahwa aku juga adalah anggota klan iblis abis, tetapi kamu sendiri tidak mempercayainya, kata Lord of the Abyss. Dia mendengus dingin. Dan saat itu, yang mulia berasal dari klan iblis kami, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Duar. Di dalam kampanye tak berujung, suara dingin tiba-tiba terdengar dan sesosok tubuh perlahan-lahan keluar dari antara bintang iblis yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam tanah leluhur iblis abis. Sosok ini sama agungnya dengan dewa iblis. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan seluruh tanah leluhur iblis abis tertarik kepadanya. Di bawah jejaknya kekosongan bergetar hebat. Penatua hati iblis. Melihat orang ini, dua pemimpin klan iblis abis tingkat supreme di lapangan buru-buru memberi hormat dengan sangat hormat. Boom, saat ini aura menakutkan dari Yang Maha Tinggi menyebar di udara. Begitu orang ini muncul, dia sepertinya menjadi satu-satunya ahli berkuasa di dunia ini yang dapat menekan semua kekuatan dari orang-orang kuat yang hadir. Ahli supreme tahap tengah, kata Qin, dirinya menyipitkan matanya. Aura supreme pada orang ini sangat kuat dan hampir tidak dapat dibedakan. Jauh lebih menakutkan daripada ahli supreme biasa. Dia jelas merupakan ahli supreme tahap tengah. Orang-orang kuat ini bukanlah ahli supreme yang hanya membuat terobosan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka pasti adalah kekuatan supreme dari zaman kuno. Mereka telah berlatih terus-menerus selama ratusan juta tahun dan telah meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat yang sangat menakutkan. Mereka termasuk di antara ahli supreme veteran. Penatua hati iblis, kata Lord of the Abyss melihat orang itu datang. Jejak ketidakpedulian muncul di mata Lord of the Abyss. Saya tidak menyangka bahwa basis kultivasi penatua hati iblis telah mencapai tingkat seperti itu. Tampaknya penatua hati iblis telah memperoleh banyak sumber daya bertahun-tahun ini. Sayang sekali jika saya ingat dengan benar. Terobosan penatua hati iblis ke tingkat supreme seharusnya dicapai ketika dia memperoleh harta karun iblis kuno selama pelatihan di bintang gua iblis sebelumnya. Setelah bertahun-tahun klan iblis abis kami telah menaklukkan semua ras, sumber daya tak terbatas tersedia. Tetapi penatua hati iblis belum pernah menembus ahli supreme puncak. Tampaknya penatua hati iblis telah menghabiskan potensinya dalam kehidupan ini. Dan saya takutnya Anda hanya bisa berhenti di ranah ini, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan tenang. Dan begitu dia mengatakan ini, pupil mata dari penatua hati iblis pun seketika menyusut dan cahaya ilahi tiba-tiba keluar dari pupil matanya. Sementara tiga ahli supreme termasuk mata iblis supreme juga nampak terkejut. Bagaimana bisa pihak kalian mengetahui bagaimana penatua hati iblis menerobos? Siapa kamu? Kenapa kamu mengetahui rahasia ini? Kata penatua hati iblis. Dia memandang Lord of the Abyss dengan penuh perhatian. Ekspresinya sangat terkejut dan cahaya yang dalam muncul dari matanya membuat khawatir semua orang di dunia ini. Karena kesempatannya untuk menerobos ke ranah supreme itu adalah sebuah rahasia dan tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi kenapa orang di depannya ini mengetahuinya? Karena dia memang benar pada waktu itu bisa menerobos ranah supreme oleh karena dia telah memasuki ranah alam rahasia bintang gua iblis. Dan dia lalu mendapat warisan di sana dan lalu menerobos ke ranah supreme dalam satu gerakan. Dengan kejadian ini dia akhirnya menjadi anggota tingkat tinggi dari klan iblis abis dalam satu gerakan. Lalu melampaui banyak jenius klan iblis abis yang bahkan lebih berbakat darinya. Hal ini selalu menjadi kebanggaannya, tetapi ini juga merupakan rahasia dari klan iblis Yuanya. Kecuali para pemimpin tertinggi dan jenius dari klan iblis Yuanya saat itu, orang biasa tidak akan mungkin mengetahui rahasia ini sama sekali. Namun tanpa diduga, orang di depannya ini mengungkapkannya seperti itu sekarang. Dan bagaimana mungkin hati penatua hati iblis itu tidak terkejut? Rahasia macam apa ini? Mengatakan ini Lord of the Abyss tersenyum. Saya tidak hanya tahu bahwa Anda adalah ahli supreme yang memperoleh harta sihir kuno dan menerobos.
tetapi saya juga tahu apa yang terkandung di dalam harta karun kuno itu. Harta ajaib itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia iblis kita, sutra hati iblis. Dan dengan menggunakan kekuatan aslinya Anda dapat melunakkan tubuh Anda dan melangkah ke ranah supreme dalam satu gerakan, kata Lord of the Abyss. Begitu kata-kata ini keluar, 3 ahli supreme di tempat kejadian termasuk mata iblis supreme semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Karena mereka hanya mengetahui bahwa penatua hati iblis menerobos ke ranah supreme dengan memperoleh harta karun bintang di gua iblis. Tetapi mereka tidak mengetahui detailnya, namun bagaimana orang di depan mereka ini bisa mengetahuinya? Adapun orang kuat lainnya dari klan iblis abis, mereka juga tampak ngeri. Penatua hati iblis atau disebut juga penatua Moksin, nampak dia menyipitkan matanya, jantungnya bergetar hebat. Rahasia ini hanyalah diketahui oleh para eksekutif puncak klan iblis abis saat itu. Bagaimana orang di depannya ini bisa mengetahuinya? Yang mulia, siapa Anda? Kata penatua Moksin, dia berteriak dengan tajam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan lalu meledakkan aura menakutkan yang langsung menyapu langit dan bumi. Dan seluruh surga alam iblis Yuan langsung tertarik dan bergemuruh. Duar, saya kemudian melihat hukum surga yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah telah berubah menjadi sungai yang panjang. Itu bergelombang dan berjatuhan dengan gila-gilaan antara langit dan bumi dan langsung tiba di depan Lord of the Abyss. Ini adalah upaya menggunakan kekuatan surga untuk menguji Lord of the Abyss. Lord of the Abyss melihatnya, dia nampak sangat tenang dan tidak memperdulikannya. Segera dari dalam tubuhnya hanya ada sumber murni dari iblis abis yang naik ke langit. Kekuatan murni dari klan iblis abis ini memenuhi udara, dan daun surgawi dari klan iblis abis yang menekannya itu langsung berubah menjadi kekuatannya sendiri seperti angin sepoi-sepoi. Sebelum kemudian itu menghilang dalam sekejap. Jangan menggoda aku, sudah kubilang padamu bahwa aku adalah anggota klan iblis Yuan. Dan aku tidak berbohong kepadamu, kata Lord of the Abyss, dia mencibir. Melihat semua ini, mata penatua hati iblis menyusut. Dia sudah merasakan bahwa kekuatan Lord of the Abyss, kekuatan abisnya itu sangatlah murni, bahkan lebih murni dari miliknya. Bahkan hukum surgawi dari dunia iblis gelap abadi ini tidak dapat menekannya. Jika bukan karena dia adalah klan iblis abis yang sebenarnya, tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Karena Anda adalah anggota klan iblis Yuan kami, mengapa Anda melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia iblis kegelapan abadi kami? Kata penatua hati iblis. Mendengar itu, Lord of the Abyss menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, pertama-tama, bukan aku yang membunuh orang-orang di alam iblis kegelapan abadi, tetapi saudara kematian ini. Kedua, saudara kematian tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Orang-orang kitalah yang pertama kali menyerang saudara kematian. Dan orang-orang kita begitu sombong dan mendominasi yang mendorong saudara kematian untuk melawan. Terlebih lagi, hanya satu ahli puncak Tianjun yang mati, lagi pula tidak ada lagi yang mati, kata Lord of the Abyss. Mendengar itu, mata penatua hati iblis menyipit. Hanya puncak Tianjun yang mati. Ini konyol, setiap orang kuat dari klan iblis Yuan itu bernilai 1000 keping emas. Bagaimana mereka bisa mati di sini tanpa alasan? Penatua hati iblis menus dingin. Dia melirik mata iblis supreme yang jiwanya saat ini kosong dan diarahkan oleh Qin Chen dengan pedang tajamnya. Bagaimana dengan mata iblis supreme? Kata penatua hati iblis. Dia, Lord of the Abyss, seketika melirik ke arah mata iblis supreme dan lalu berkata dengan dingin, dia orang idiot yang mencari kematian. Kata Lord of the Abyss. Anda. Mendengar itu, mata iblis supreme menjadi marah karena malu dan hendak bergerak, tetapi begitu dia bergerak, kekuatan jiwanya langsung dimusnahkan oleh aura pedang tajam di tangan Qin Chen, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Lord of the Abyss kemudian melanjutkan kata-katanya. Siapa Anda? Bukankah Anda ini idiot? Aku sudah mengatakannya sebelumnya bahwa aku adalah salah satu anggota dari klan iblis abis kita, tetapi kamu bersikeras mencari kematian. Kamu bahkan menyinggung saudara kematian dan bahkan mengerahkan kekuatan kegelapan. Tahukah kamu apa yang sangat dibenci oleh saudara kematian? Itu adalah kekuatan kegelapan, kata Lord of the Abyss. Kata-kata Lord of the Abyss ini mengandung banyak arti yang membuat mata penatua hati iblis langsung mengecil. Saudara kematian, kata penatua hati iblis. Dia memandang Lord of the Abyss dengan dingin. Siapa orang ini? Tanya penatua hati iblis. Identitas saudara kematian bukanlah masalah kecil. Apakah penatua hati iblis ingin mengajukan pertanyaannya di sini? Kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan tenang.
Penatua hati iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dan melihat banyak anggota klan iblis abis mereka yang menonton secara diam-diam di kampanye sekitarnya. Kalau begitu, kamu ikuti aku. Tetapi mata iblis supreme, kata Penatua hati iblis, dia berkata dengan suara yang dalam. Lord of the Abyss pun segera berkata kepada Qin Chen, saudara kematian. Untuk kali ini, selamatkan dia dan berikan wajah kepadaku. Biarkan orang ini pergi, kata Lord of the Abyss. Boom, Qin Chen pun segera meletakkan pedangnya dan berdiri dengan mata yang dingin. Dia langsung kembali ke sisi Lord of the Abyss dan lalu berkata dengan dingin, karena saudara Tian Yuan telah berbicara, maka saya akan memberikan wajah kepada saudara Tian Yuan. Namun jika orang ini berani membuatku marah lagi, maka tidak peduli siapa yang datang untuk memohon belas kasihan, maka aku akan tetap membunuhnya, kata Qin Chen. Mendengar itu, mata iblis supreme menjadi marah dan dia lalu berkata, jika saya tidak ceroboh sebelumnya, bagaimana saya bisa? Kamu diam, kata Penatua hati iblis. Dia berkata dengan marah kepada mata iblis supreme. Sayang sekali, kalian masih membuat omong kosong seperti itu. Kalian berdua, kenapa kalian tidak mengambil mata iblis supreme ini untuk memulihkan diri? Kata Penatua hati iblis. Penatua, kamu, dua ahli supreme yang tersisa tampak khawatir, takut sesuatu akan terjadi kepada Penatua hati iblis yang sendirian. Jangan khawatir, ini adalah tanah leluhur klan iblis Yuan kita. Aku akan baik-baik saja, kata Penatua hati iblis. Ya, baik Penatua, kata kedua ahli supreme itu. Mereka berdua pun segera pergi dengan tergesa-gesa dan membawa jiwa hampa dari mata iblis supreme bersama mereka untuk disembuhkan.